Baik, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan dan mendokumentasikan dua alat, yaitu water pass dan theodolit serta bagian-bagiannya. Saya akan menjelaskan fungsi dari tripod, yang dimana tripod ini adalah untuk sebagai tempat menaruh dari water pass. Dan yang di tengah ini, yang saya pegang ini adalah untuk tempat penaruhan dari water passnya. Nah, ini adalah namanya unting-unting, yang dimana unting-unting ini berfungsi sebagai tempat titik poligonnya tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan memperkenalkan alat ukur yang bernama bak ukur. Alat bak ukur ini adalah alat bantu survei yang digunakan untuk mengukur beda tinggi antara dua titik. Bak ukur ini memiliki ketinggian 3 meter dan dia memiliki dua bagian. Yang pertama, ini digunakan untuk bidikan jarak dekat, ini digunakan untuk bidikan jarak jauh. Dan cara menghitungnya, satu kotak ini berukuran 1 cm atau 10 mili. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu alat ukur water pass. Alat ukur water pass berfungsi menentukan posisi rata sebuah benda atau garis yang bisa digunakan satu arah, itu horizontal. Menjelaskan beberapa komponen yang ada pada water pass, yang dimana ini bisa kita lihat, ini namanya pisir, yang dimana ini untuk membidik secara kasar. Oke, kali ini saya akan menjelaskan yang dimana pada alat water pass ini ada sebuah bagian yang dinamakan lensa objektif. Lensa objektif pada water pass adalah bagian penting yang berfungsi untuk memfokuskan bayangan target pada yang akan dibidik, sehingga penggunaan dapat dengan lebih jelas. Yang dimana lensa ini fungsi utamanya yaitu untuk memfokuskan bayangan target. Bagian selanjutnya yaitu lensa okuler, yang dimana lensa okuler pada dasarnya adalah kombinasi lensa yang digunakan sebagai kaca pembesar. Fungsinya, lensa okuler ini adalah membentuk bayangan nyata dari lensa objektif. Di sini saya akan menjelaskan apa itu skrup fokus, yang dimana skrup fokus ini berfungsi digunakan untuk menyetel atau memfokuskan objek yang akan dibidik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen dari water pass. Yang pertama yaitu piringan derajat, yang dimana piringan derajat ini kita gunakan untuk mengetahui derajat di dalam water pass ini. Untuk cara kerjanya, ketika kita mulai menggunakan water pass, kita mengarahkan water pass tersebut ke arah utara dan menempatkan derajatnya ke 0. Jadi kita nolin derajatnya. Dan untuk komponen kedua yaitu skrup ABC, yang dimana skrup ABC ini berfungsi untuk mengatur gelembung nipo agar terletak tepat di tengah. Untuk komponen selanjutnya yaitu skrup penggerak halus horizontal, yang dimana skrup ini kita gunakan untuk mengatur untuk mengatur gerak dari water pass tersebut secara halus, yang dimana kalau kita putar dia, maka water pass ini akan teratur geraknya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang plat pada water pass. Permukaan datar atau bidang yang berfungsi sebagai dasar atau pijakan untuk water pass saat digunakan untuk pengukuran ketinggian atau elevasi. Fungsi utama menjaga kestabilan dan kedataran water pass selama pengukuran. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari kompas. Kompas water pass adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan menentukan posisi rata, baik secara vertikal maupun horizontal, serta membantu dan mengukur kemiringan suatu permukaan. Baik,
di sini kita mempunyai alat bernama theodolit, yang dimana alat ini hampir sama dengan water pass. Cuman perbedaannya ialah di bagian lensanya ini theodolit bisa kita gerakkan secara horizontal maupun vertikal, sedangkan water pass hanya horizontal. Adapun beberapa komponen di sini yaitu termasuk ini skrup gerak halus vertikal dan skrup gerak halus horizontal di sebelah sini. Kedua skrup halus vertikal kita gunakan untuk mengatur gerak vertikal dari lensa theodolit ini, yang dimana jika kita putar sampai mentok maka lensanya tidak akan bergerak. Sedangkan untuk skrup gerak horizontal fungsinya sama dengan vertikal, yang bedanya horizontal sama vertikalnya aja. Dan untuk theodolit ini kita tidak memerlukan yang namanya unting-unting, berbeda dengan water pass. Water pass memerlukan unting-unting untuk menentukan titik subjeknya, sedangkan theodolit sudah dilengkapi dengan lensa penentu subjeknya sendiri. Yang terus kemudian theodolit juga mempunyai di sini yaitu mana tadi baterai. Di sini tempatnya. Di sini saya akan menjelaskan theodolit, yang dimana theodolit ini memiliki dua nipo, yang dimana niponya ada yang nipo tabung sama nipo kotak. Fungsinya juga nipo untuk kedua niponya fungsinya juga sama untuk mengatur keseimbangan atau datar pada theodolit. Jika gelembung ini di tengah berarti untuk theodolitnya berarti sudah dalam posisi datar. Dan kedua juga di sini terdapat display, yang dimana cara untuk menyalakannya kita tekan tombol yang hijau ini dengan cara yang lama, dan dia akan mengeluarkan data yang akan diinput dari hasil pembidikan subjek, yang dimana pembidikan subjek itu terdapat data-data yang diinput, yaitu hasil dari inputan vertikal sama horizontal. Terdapat skrup ABC, yang dimana untuk menyeimbangkan gelembung agar gelembungnya berada di titik tengah nipo. Cara menggunakannya yaitu memutar kedua skrup dengan cara bersamaan, mau ke arah dalam ataupun ke arah luar. Kalau berbeda arah nanti untuk menemukan titik tengah niponya tidak akan ketemu. Baik, sekian dari saya atau kelompok kami dari menjelaskan komponen-komponen theodolit ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kita yang sudah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe. Sama kesini kalian semuanya. Lanjut.